Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami mahasiswa kesehatan masyarakat dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang kerangka konsep, yaitu pada mata kuliah Azas-Azas Penelitian Perilaku dengan dosen pembimbing Eliza Trisnadewi MPH. Sebelum menjelaskan materi, perkenalkan anggota dari kelompok 4 yaitu 1. Adinda Apian Meditarina, 2. Ismar Linda, 3. Lara Rahayu Cantika, 4. Ririn Oktaviani, 5. Rafika Zatila, 6. Sherly Aprilia Permata, 7. Zafira Zilal Zikra. Jangan di skip dulu ya teman-teman. Simak dulu dong penjelasan materi dari kami. Take your time. A. Pengertian kerangka konsep. Kerangka konsep penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Dari masalah yang ingin diteliti, kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Kerangka konsep mengekspresikan suatu abstrak yang terbentuk melalui generalisasi dari pengamatan terhadap fenomena-fenomena. B. Jenis variabel. Yang pertama, variabel dependen atau terpengaruh adalah variabel yang dijadikan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh sebuah atau sejumlah variabel lain. Yang kedua, variabel independen atau mempengaruhi adalah variabel yang berperan memberi pengaruh kepada variabel lain. Selanjutnya itu variabel kontinu, yaitu suatu konsep yang mengandung nilai bervariasi ke dalam tingkatan atau jenjang. Apabila hasil belajar sebagai sasaran penelitian, maka konsep hasil belajar dapat mengandung variasi nilai ke dalam hasil belajar kognitif. Variabel kontinu, data hanya berfungsi sebagai label, maka variabel kontinu merupakan data yang dapat digunakan untuk operasi hitung. Variabel kontinu memiliki 3 skala, yaitu yang pertama skala ordinal, yang kedua skala interval, yang ketiga skala ratio. Selanjutnya itu variabel kategori. Variabel kategori ialah suatu konsep yang mengandung nilai secara horizontal atau dengan kata lain suatu konsep yang mempunyai variasi nilai ke dalam bentuk dan jenis. Variabel diskrit adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau pengelompokan jenis tertentu. Data jenis ini disebut data nominal atau data dikotomik. Variabel laten merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Oleh karena itu, kita perlu sejumlah variabel lain untuk menyatakannya. Contoh variabel laten adalah tingkat kesehatan, loyalitas, kebijaksanaan, dan kepuasan. Untuk mengukur variabel ini, kita perlu kombinasi variabel lain, angka indikator. Membuat kerangka konsep. A. Faktor predisposisi, 1. Pengetahuan, 2. Sikap, 3. Pelatihan. B. Faktor pendukung, 1. Ketersediaan sarana, 2. Medis atau non-medis. C. Pelaksanaan standar 10T dalam program antenatal. 1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan. 2. Ukur lila. 3. Ukur tekanan darah. 4. Ukur tinggi fundus uteri. 5. Tentukan presentasi janin dan hitung DJJ. 6. Screening imunisasi TT. 7. Tablet tambah darah. 8. Periksa laboratorium. 9. Tata laksana. 10. KIEFD keterangan. 1. Variabel bebas yang diteliti: pengetahuan, sikap, pelatihan, dan faktor pendukung yang terdiri dari variabel ketersediaan sarana medis atau non-medis. 2. Variabel terikat yang diteliti. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan standar 10T dalam program antenatal terpadu. Adapun contoh dari kerangka konsep yaitu kehamilan. Adanya perubahan fisik dan psikologis pada ibu hamil pada trimester pertama. Akan terjadi mual pada ibu hamil trimester pertama. Faktor penyebab mual pada ibu hamil pada trimester pertama yaitu hormon estrogen dan progesteronnya. Yang kedua HCG, yang ketiga itu faktor dari makanannya. Dapat
Adapun dampak dari mual tersebut yaitu pertama penurunan nafsu makan, yang kedua gangguan nutrisi, yang ketiga kelemahan, yang keempat bayi lahir rendah, yang kelima kehamilan prematur. Adapun bisa dilakukan asuhan keperawatan yaitu pengkajian, yang kedua diagnosa, yang ketiga intervensi, yang keempat implementasi, yang kelima evaluasi. Baiklah, terima kasih. Nah, sekian penjelasan materi dari kami. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan ajukan di sesi berikutnya. Terima kasih.